Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih bisa bertemu Anda semua, bro. Bertemu dengan rekan-rekan semua, walaupun hanya sekedar melalui video. Sekarang posisi saya lagi di sawah lebak. Kalau orang Purwatan bilang sawah legok. Tapi sebetulnya saya kesini hanya sekedar pengen tahu, bro, keadaan sawah lebak ataupun sawah legok yang dulu sangat dibangga-banggakan oleh orang Purwatan, karena ini termasuk mata pencarian orang Purwatan. Oh ya, seperti biasa sebelum saya lanjutkan, bro, obrolan saya dengan Anda semua, saya ucapkan dulu untuk Anda semua, salam adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Ini ngomong-ngomong, bro, ini sawah legok ataupun sawah lebak yang ada di Desa Purwatan. Sawah ini sudah bertahun-tahun terbengkalai karena tidak ada airnya. Dulu semenjak saya lahir sampai saya besar, sampai saya dewasa, dulu sawah ini sangat bagus, selalu dikelola oleh petani-petani yang ada di Desa Purwatan ataupun petani-petani yang mempunyai sawah di sekitar areal sini. Jadi kalau sekarang sama sekali sawah ini tidak bisa dipergunakan, terkecuali kalau seandainya musim hujan. Mungkin kalau musim hujan ini masih bisa dikelola, ditanam palawija, entah jagung ataupun kedelai ataupun ya pokoknya semacam palawija lah. Kalau ditanami padi itu sudah sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena irigasi ataupun bendungan yang ada di hulu itu, mohon maaf kalau saya salah, bro, kurang lebih 5 tahun yang lalu, bahkan sudah lewat dari 5 tahun, itu jebol. Kalau orang sini bilang dungkar. Jadi sampai sekarang bendungan tersebut ataupun kalau orang sini bilang dauan, itu sampai sekarang tidak diperbaiki lagi ataupun tidak dibangun lagi. Jadi saya mengharap kepada pemerintah yang ada di daerah Jawa Tengah, mulai dari syukur-syukur mulai dari tingkat desa, camat, bupati, sampai gubernur. Yaitu yang jelas kalau yang saya tahu gubernurnya sekarang masih Bapak Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya sangat tinggi, nyalon dicapreskan jadi calon presiden. Nah itu secara jujur kadang-kadang saya suka bertanya-tanya dalam hati saya, kenapalah bendungan ataupun irigasi yang sangat bermanfaat ini tidak dibangun lagi. Ada yang mengatakan bahwa katanya dananya sangat terlalu tinggi, mungkin bisa mencapai 1 M. Kalau menurut saya, kalau untuk kebaikan masyarakat ataupun rakyat, itu saya yakin itu semua orang bisa mensetujui. Kadang-kadang saya selalu bertanya-tanya, apakah caleg yang pernah kita dukung sekarang sudah jadi caleg, dia lupa? Apa dia tidak mengajukan bahwa bendungan itu tidak mau dibangun lagi? Ataupun bupati yang tidak pernah nyurvei bahwa di kawasan Desa Purwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes ini ada bendungan ataupun dauan kalau orang sini bilang, ataupun tempat irigasi yang bisa mengairi sawah sampai sekarang tidak diperbaiki lagi. Ataupun mungkin tidak ada laporan ataupun tidak sampai ke gubernur. Saya yakin sebetulnya orang-orang seperti bupati, camat, saya yakin pasti tahu. Cuman anehnya kenapa tidak dibangun lagi?
bendungan ataupun Dauan itu posisinya ada di Tegal Munding. Tegal Munding Timur. Kalau orang sini bilang Tegal Munding Wetan. Adanya di situ. Dulu semenjak saya baru lahir, bendungan itu sudah ada. Irigasi itu sudah ada. Sawah ini masih bisa dikelola. Bahkan yang tidak punya sawah pun dia ikut bercocok tanam. Misalnya buruh tandur, buruh matun, itu dia dapat duit juga. Sampai sekarang tidak ada survei, tidak ada, bukannya survei, nyurvei saja pemerintah sampai sekarang tidak ada. Saya yakin sebelum Pak Ganjar jadi gubernur pun itu Dauan itu udah jebol, udah rusak. Makanya kalau seandainya orang-orang Jawa Tengah mendukung beliau jadi gubernur, ada harapan supaya bendungan itu dibangun lagi. Dan kalau seandainya gubernur tidak sempat, mungkin bisalah ibaratnya memerintahkan kepada bupati, mungkin ya, kalau seandainya dia terlalu sibuk. Jadi kalau menurut saya ini jujur aja saya tidak disuruh sama orang desa Purwatan, sama orang Purwatan, saya tidak disuruh. Saya pun jujur saja, peninggalan nenek moyang saya, emak saya di sini ada walaupun sedikit. Cuman sampai sekarang tidak bisa dikelola. Karena apa? Karena tidak ada air. Mungkin kalau mengharapkan hujan, ya di mana-mana sekarang hujan. Nah, sekarang tanggal 11 ya, tanggal 11 November hari Jumat. Nah, ini syutingan tanggal 11 November hari Jumat. Ini di sini ada hujan. Cuman tanah yang di sini itu belum terlalu basah. Jadi mau dikelola, mau dicangkul, orang itu masih meragukan. Takutnya nanti hujan itu berhenti, akhirnya terbengkalai, tanaman itu akhirnya tidak tumbuh dengan subur. Nah, ini seperti di belakang saya ini. Ini bukan padi. Bukan padi nih, ilalang. Ini lalang ini. Nah, jadi orang yang dulu mempunyai sawah di sini sampai sekarang masih sawah dia, itu sama sekali tidak bisa ngelola sawah ini. Kalau seandainya dijual pun harganya sangat-sangat murah. Misalnya harga tanah di sini, sawah di sini. Kalau seandainya bendungan belum jebol, nah, itu mungkin bisa dalam satu peta ukuran sekian-sekian, contoh lah misalnya, bisa dijual 50 juta. Kalau sekarang dijual pun paling 10 juta. Dari 50 bisa 10 juta. Itulah, saya jujur aja. Ngomong kayak gini, kalau seandainya saya ngomong ke kepala desa, ke camat, ataupun ke calon, ataupun ke anggota dewan, itu sangat tidak mungkin. Ya pasti tidak mungkin omongan saya itu didengar. Ya, jadi saya melalui medsos, melalui channel YouTube saya mungkin mudah-mudahan ada yang nonton. Ada yang nonton dan ada yang mengatakan, tolonglah cek betul nggak ada bendungan di Desa Purwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Ada bendungan yang jebol kiranya tidak diperbaiki. Bila mana saya bohong, ya berarti itu hoax. Ini fakta. Tolonglah, terutama kepada orang yang berkuasa di Jawa Tengah, yaitu Pak Ganjar Pranowo, yang sekarang elektabilitasnya melejit jadi capres, jadi cawapres. Jadi tolonglah disurvei ataupun paling tidak memerintahkan ke bupati untuk nyurvei. Tapi mohon maaf, kalau hanya sekedar survei saja, tolonglah nggak usah. Saya pengen dengar kapan ada, ibaratnya ada penjelasan kapan irigasi ataupun bendungan mau diperbaiki lagi. Jadi jangan kepada dari bupati sampai gubernur, sampai ya kadang-kadang calon kades. Sekarang ini hanya sekedar pencitraan. Nah, pencitraan, faktanya itu nggak ada. Ini fakta, saya ngomong kayak gini. Bukan hoax. Kalau hoax mungkin saya siap diborgol. Jadi jujur aja saya agak sedikit gemas. Dulu saya merantau di Riau. Dulu 5 tahun yang lalu saya berangkat karena bendungan ini jebol. Karena di sini pun bendungan ini udah jebol. Di sini pun udah terbengkalai, nggak bisa dikelola.
Mungkin kalau bisa dikelola, tanah yang di sini yang punya saya walaupun sedikit, punya keluarga saya walaupun sedikit, mungkin bisa disewakan. Sampai sekarang ini boro-boro disewakan, terbengkalai kayak gini. Dulu sini persawahan sangat bagus. Ini posisinya ada di Sawah Lebak, bendungannya ada di Tegal Munding. Nah, sampai sekarang udah bertahun-tahun, tolong konfirmasi kalau saya salah. Sudah lebih dari 5 tahun tidak ada kepastian kapan ini mau dibangun. Dan secara jujur saya ini menanyakan kepada langsung yang berkuasa di Jawa Tengah ini, ibaratnya presidennya Jawa Tengah inilah gampangannya. Yang berkuasa itu yang jelas intinya Pak Gubernur Ganjar Pranowo. Tolonglah konfirmasi, dicek ataupun memerintahkan anggotanya biar datang ke sini kapan ada penjelasan. Soalnya terkatung-katung, jujur aja terkatung-katung. Kadang-kadang orang masyarakat sini kapan lah irigasi itu bisa berfungsi kembali, bendungan itu mau dibangun lagi. Nah itu ya, secara jujur saya pun kayak gini. Misalnya seandainya ada bagian saya di sini sedikit, bisa mungkin dijual ibaratnya 20 juta. Kalau sekarang nggak usah 20 juta, 5 juta belum tentu ada orang mau. Nah, untuk itu sebetulnya desa Purwatan itu desa wilayah yang sangat besar. Nah, kepala desa Purwatan itu sangat besar. Mungkin di Kecamatan Bumiayu itu terbesar desa itu desa Purwatan. Desa Purwatan dari Genteng. Nah, Genteng melalui Dukuwiru. Dukuwiru itu ada desa 1, 2, 3. Nah, Dukuwiru 1, Dukuwiru 2, Dukuwiru desa 3. Itu masih kepala desanya masih ke Purwatan. Belum yang ke arah lor itu utara, Karangdondoman 1, Karangdondoman 2, Karangdondoman 3, itu masih kepala desanya masih ke Purwatan. Belum yang ke selatan lagi. Yang ke selatan dari mana? Dari Sesepan, dari Duku Pelem, dari Penanjung 1, Penanjung 2, Penanjung 3, itu desanya masih desa Purwatan. Bahkan yang dari sana itu Tegal Munding, itu wilayahnya sangat-sangat luas. Karangdondoman 1, Karangdondoman 2, Karangdondoman 3 itu masih Purwatan. Itu desa Purwatan itu sangat luar biasa. Satu kabupaten Brebes mungkin yang terbesar desa itu desa Purwatan. Cuman masalah terbengkalai yang kayak gini, Masya Allah, tidak ada anggota dewan, tidak ada anggota dewan dari kabupaten ataupun provinsi yang mengajukan. Mungkin mengajukan bisa sudah mungkin ya, mungkin itu pun, ataupun dari bupati, dari gubernur sendiri, tidak ada kepastian kapan ini mau dibangun. Kadang-kadang secara jujur saya orang kecil berani ngomong kayak gini karena kalau saya ibaratnya ke kantor desa, ke kantor camat, apalagi ke bupati, ke kantor gubernur itu sangat-sangat tidak mungkin. Saya ini bro, ini jujur aja, karena saya tidak berpendidikan, lulusan saya SD. Nah itulah, makanya saya ngomong kayak gini secara jujur ya, kesel pengen cari kepastian desa Purwatan ini kapan mau dibangun bendungannya. Untuk itu mohon maaf lah kalau konten ini terlalu panjang, terlalu apa. Memang sengaja hanya sekedar ngasih informasi. Tolonglah kepada orang-orang yang di atas sana agak melek sedikit. Mungkin ya, insya Allah besok saya ke Tegal Munding mau nyurvei bekas bendungannya. Itu bendungan itu bro, tahun 70-an itu saya lahir itu dia sudah ada. Bahkan untuk mengairi sawah ini ya mengandalkan dari bendungan itu, dari kalau orang sini bilang dari dauan itu. Jadi kalau sampai sekarang ya terbengkalai. Ini bukan padi, ini lalang, semak-semak. Dulu sangat luar biasa. Mungkin yang sebelah sana ada yang nanam jagung, cuman itu pun belum tentu hasilnya, belum tentu bagus. Karena apa? Karena airnya itu, yang ngambil air dari sungai itu ada bisa. Cuman kalau kita nyedot air untuk mesin, bensin ataupun BBM-nya itu, BBM-nya aja udah naik. Kalau dulu iyalah masih bisa dikelola. Kalau sampai sekarang, Masya Allah. Untuk itu mohon maaf yang nonton channel ini, karena sebetulnya karena saya bukan orang ahli politik, jadi hanya sekedar secara jujur ini unek-unek dari hati saya. Jadi ya biar Pemda Jawa Tengah ataupun Pemda sekitar sini
biar tahulah kapan ada rencana. Jangan ada rencana kapan ini mau dibangun. Untuk itu saya mohon maaf kepada Anda semua. Ya kalau Anda sih saya yakin tidak merasa terusik. Mungkin ya kalau yang di atas merasa terusik nggak apa-apa. Ini namanya kritik. Kalau orang jadi pejabat nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Nah, jadi orang biasa aja. Saya pun orang biasa mau dikritik kok, apalagi ya jadi pejabat nggak mau dikritik. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.